وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah Ibu Hajah Jasmah beserta keluarga, yang kita hormati jamaah ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Nurul Islam yang hadir pada sore hari ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, kemudian berhari raya, maka dalam Islam disebut kita yang sudah menjalankan ibadah puasa itu sudah kembali kepada fitrah. Apa yang dimaksud dengan kembali kepada fitrah? Artinya kembali kepada kesucian. Apanya yang suci? Suci dari dosa. Kita tahu bahwa dalam Islam itu disebutkan oleh Rasulullah, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja ka yaumi waladathu ummuhu, kata Nabi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan berharap akan pahala dari Allah, maka keluar dia dari Ramadan itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya. Lihat bayi, Bu, tahu bayi, Bu? Tahu. Kalau tidak tahu kelewatan. Bayi yang baru dilahirkan itu bersih, tanpa dosa. Bayi itu menunjukkan bersih sucinya dia. Kalau kita cium enak, Bu, ya. Wah, itu. Semua orang senang mencium bayi. Coba cium nenek-nenek. Balsam, Pak. Ya, balsam. Dah, itu ibu yang sano, ya. Nenek yang sini tak. Kalau yang di sini sama, ya. Jadi begitulah, itu cuma contoh saja, ya. Contoh menunjukkan bahwa bayi itu bersih dari dosa. Dikatakan oleh Nabi, ma min mauludin illa yuladun alal fitrah. Tidaklah bayi itu dilahirkan oleh ibunya melainkan dia dalam keadaan suci. Tuh kata Nabi. Berarti dalam ajaran Islam, bayi yang lahir itu tidak berdosa. Lain pula
agama Kristen. Agama Kristen itu mengajarkan setiap bayi yang lahir dari ibunya yang Kristen sudah menanggung dosa. Dosa siapa? Dosa daripada Nabi Adam. Maka harus ditebus dengan meyakini Nabi Musa, Nabi Isa itu disalib. Maka dia harus percaya dengan salib. Kemanapun dia pergi harus bawa salib. Nah, itu pakai kalung salib bukan? Itu adalah Nabi Isa untuk menebus dosa semua manusia ini. Itu dalam konsep orang Kristen. Jadi yang lahir itu nanggung dosa orang lain. Orang yang berbuat dosa kita yang nanggung, mau dak? Orang dapat enaknya, orang dapat susah. Dalam konsep Islam tidak ada. Yang lahir ke dunia ini bersih. Nah, sudah dia lahir ke dunia, dia menjadi anak-anak, remaja, dewasa, berkeluarga, bercucu, bercicit, barulah dia berdosa kalau dia melakukan kesalahan, kemaksiatan. Nah, jadi ibu-ibu, yang tadinya kita nih lahir bersih tanpa noda dan dosa, lalu bergaul bermasyarakat, maka disitulah kita kadang-kadang khilaf ya Bu ya. Khilaf berbuat dosa atau ada kesengajaan berbuat dosa. Minimal dosa yang kita lakukan, dosa yang paling banyak itu ya dosa ngerumpi lah ya. Ya, dosa ngerumpi lah yang paling banyak. Ya tidak sedih dah, memang itulah ya. Ya. Jadi semua sama, di mana-mana semua sama. Tidak saja di sini, tapi di laut juga. Jadi makanya tidak ada manusia yang suci di atas dunia kecuali Nabi. Nah, jadi kita pernah melakukan dosa. Kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, dia bertobat kepada Allah. Nah, kita ibu-ibu, sarana untuk kita bertobat kepada Allah, Allah berikan yang namanya Ramadan. Maka Ramadan itu artinya pembakar, rombo, bulan pembakar. Apanya yang dibakar? Dosanya. Selama 1 bulan kita ditempa dengan Ramadan, dibakar hangus dosa kita. Setelah itu keluar Ramadan, bersihlah kita dari dosa. Itu namanya kembali kepada fitrah tadi, ya. Maka mulailah kita di hari raya itu mengucapkan minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah dan menjadi orang yang sudah fitrah, menjadi orang yang beruntung dan orang yang menang. Menang melawan hawa nafsu, ya kan? Kemudian kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Makanya di hari raya itu kita mengucapkan di semua orang, kita lihat di TV, di radio, kemudian di simpang-simpang ada spanduk-spanduk bertuliskan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tidak kita pernah lihat, ya, dado gitu nengok ada tulisan minal aidin wal faizin, selamat menikmati kacang tujin. Tak kan?
Iya. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa minal aidin itu, sebelum minal aidin itu ada kata-kata yang tersembunyi, Ibu. Apa itu kata-katanya? Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita ya kembali, minal aidin, orang yang kembali. Nah, gitu ya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah, meninggal kembali kepada fitrah. Nah, gitu. Minal aidin wal faizin. Faiz itu artinya beruntung, sukses, menang. Nah, gitu. Itulah hebatnya orang Islam. Nah, jadi itu ibu-ibu ya. Alhamdulillah kita sudah kembali kepada fitrah. Maka kita yang sudah bersih, yang kembali kepada fitrah ini, jangan lagi kita kotori. Betul tidak? Ya. Nah, yang sudah bersih, kitalah capek-capek puasa, sholat taraweh, baca Quran. Nah, setelah itu jangan lagi kita kotori dengan hal-hal yang merusak kesucian itu. Mana itu hal yang merusak? Al-kazib, berkata dusta. An-namimah, ngadu domba orang. Al-fitnah, fitnah, ya Bu ya. Ah, itu tadi. Al-ghibah, itu menggunjing tadi itu. Atau yang disebut dengan ngerumpi tadi, ya kan? Ini hal-hal yang mengotori kesucian kita. Ya, jangan sampai kotor kembali. Jadi yang kertas yang sudah bersih ini jangan dikotori dengan tinta-tinta yang kotor. Tulislah kembali kata-kata yang indah. Ya. Kata-kata yang indah dan manfaat. Jadi hidup kita ini, mari sisa hidup kita ini kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita buka lembaran baru, kita isi dengan yang manfaat, yang mendatangkan amal ibadah pahala buat kita. Di antaranya, kalau tadi kita menjalankan ibadah puasa, maka dia harus teruskan ibadah puasa sunat Syawal, Senin, Kemis, puasa Arafah. Itu. Kenapa harus menjalankan ibadah puasa kembali? Ingat, apa kata Nabi? Ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man shoma ramadhana summat ba'ahu sita min sawalin. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa kemudian dia lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, kasiyamid dahri, maka orang tersebut bagaikan puasa selama setahun. Masya Allah, puasa setahun Bu, tiap hari setahun. Nah, setahun itu kalau hitungannya 360 hari. Nah, jadi macam mana dikatakan puasa setahun? Itulah ya, puasa 30 hari itu sama dengan 100 berapa tuh? Sama dengan 300, karena satu hari itu dibalas dengan 10 kali 30 hari sama dengan 300 hari. Jadi kalau kita puasa satu hari, balasannya 10 kali lipat. Jadi dalam puasa tadi kita satu hari kita puasa 10 kali lipat, sama dengan 10 hari kita puasa. Kalau 30 hari ya 300. Nah, 300 sudah hampir mendekati setahun. Nah, kita tambah lagi 60 hari. Mana itu dengan puasa 6? Puasa 6 itu balasannya satu hari 10 hari. Jadi kali 60 kali 6 sama dengan 60. Jadi 360 hari. Nah, itu hitungannya Bu. Ya, itu hitungannya. Maka samalah dengan
1 tahun. Jadi 30 ditambah 6 hari sama dengan puasa setahun. Nah itu. Makanya kita puasa qada bulan puasa, qada Ramadan tidak boleh niatnya digabungkan dengan puasa Syawal. Karena ada hitungnya sendiri-sendiri. Kalau kita puasa qada digabung dengan puasa Syawal berarti kurang dari 30 hari. Berarti kuranglah hitungannya. Betul tidak? Betul. Nah, genapkan 30 hari baru puasa 6. Gitu. Kalau bayar utang dulu baru puasa Syawal. Nah, kadang-kadang kita nih banyak acara, termasuk saya 1 hari lagi. 1 hari lagi, Bu. Iya, ini mau habis Syawalnya. Nah, bagaimana caranya kalau sudah mau habis? Bisa diqadha di bulan Zulqa'dah. Puasa Syawal nih, puasa sunat bisa diqadha bulan Zulqa'dah nih. Sengaja aku puasa Syawal qadhaan lillahi ta'ala. Gitu. Jadi walaupun habis bulan Syawalnya, kita bisa puasa di bulan Zulqa'dah. Bisa juga puasa di Zulhijjah. Nah, bisa tuh digabung dengan puasa Senin Kemis. Gitu. Paham ya? Nah, kadang-kadang pertanyaan ini, kenapa tidak bisa digabung Ustaz? Nah, itulah hitungannya. Nah, tapi kalau digabung dengan puasa-puasa yang lain, puasa sunnah yang lain boleh. Misalnya sambil mengqadha Ramadan, sengaja aku puasa Ramadan dan puasa sunat Senin Kemis lillahi ta'ala. Boleh? Ya. Gitu. Baik Ibu sekalian, barangkali setelah kita berhari raya tentu kesalahan-kesalahan kita itu belum lengkap. Karena amaliyah Ramadan itu menghapus dosa kepada Allah Subhanahu. Nah, dosa kita sesama kita ini, lalu bagaimana? Tidak bisa dengan lewat SMS, WA saja. Apalagi satu pengajian, kecuali kalau memang tidak bisa dijangkau, Bu. Ada, dia tinggal di Mekah sana, susah gitu nak ke Mekah, besar biayanya. Tapi kalau satu pengajian nih, andai kata kita salah dan khilaf, biasalah manusia, ada khilaf dan salah, maka kita bagaimana? Ya harus saling meminta dan memberi maaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Bersegeralah kamu kepada surganya Allah yang luasnya langit dan bumi. Surga yang luasnya langit dan bumi itu untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang selalu rajin menafkahkan hartanya yang sedekah, baik ketika sedang lapang maupun ketika sedang sempit. Wal kazimina 'alaiha wal kaziminal ghaiz. Dan orang yang takwa itu dapat menahan amarahnya. Kepenginnya rasa nak marah dengan orang. Nah, dia kepenginnya rasa marah, tapi lagi puasa. Nah, lagi takwa, ya. Dapat dia mengendalikan marah itu. Nah, itu tuh orang bertakwa. Ya. Sudah itu wal afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa itu mereka memberikan maaf. Walaupun kita barangkali rasanya dalam hati itu membara rasanya. Besok kita balas dia nih, ya kan? Nah, ada kesempatan kita untuk membalas, tapi tidak. Cukuplah Allah yang punya alam semesta alam ini. Biarkanlah Allah. Tapi kita
berikanlah maaf kepadanya. Nah, itu orang yang bertakwa. Baik ibu sekalian, barangkali demikian, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Inilah tausiah halal bihalal kita. Dengan kita saling bermaaf-maafan sesama pengajian ini, habislah dosa kita, selesailah urusan kita, dan kembali membuka lembaran baru. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.